Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya? Kenalin lagi, namaku Masrul dan hari ini kita akan mulai video pertama dalam series warna part pertama tentang teori warna dasar. Langsung aja, kenapa warna itu penting dalam sebuah desain? Menurut teman-teman kenapa? Kan banyak tuh desain yang warna-warni atau yang monokrom atau yang misalkan pakai warna yang macam-macam gitu loh. Kenapa itu penting dalam sebuah desain? Jawabannya adalah sebenarnya terkait emosi. Dengan menggunakan warna yang sesuai, maka emosi yang ingin dicapai itu akan men-trigger teman-teman untuk membuat sebuah keputusan. Contoh paling nyata dalam penggunaan warna yang mengatur decision atau keputusan itu ada di sini, salah satunya contohnya di Journal of Affective Disorders yang dirilis tahun 2013. Di sini penelitian yang mempertanyakan apakah instalasi dari lampu biru pada peron kereta itu bisa mencegah bunuh diri. Dan di sini studi dilaksanakan di Jepang oleh Mas Tetsuya, Mas Yasuyuki, dan Mas Michiko. Di sini disebutkan bahwa ketika mereka menganalisis lampu biru yang diinstal di kereta, itu hasilnya sangat mengejutkan. Di sini mereka menyatakan bahwa analisis mereka mengatakan blue lights itu menghasilkan pengurangan angka bunuh diri sebesar 84%. Itu sangat signifikan teman-teman. Dari cara yang sangat efektif gitu. Dengan mengatur sisi psikologis manusia itu sendiri. Yang dimana kita tahu di Jepang itu tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Di sini konklusi mereka adalah as blue lights are easier and less expensive to install daripada screen door peron, mereka menyatakan bahwa they can be a cost-effective method for suicide prevention. Sebegitu signifikan dalam pemilihan warna. Di sini alasannya adalah karena warna biru itu mempromosikan nilai-nilai atau kesan perasaan yang calm, tenang, jadi bisa mengurangi ketegangan yang terjadi. Seperti itu. Lanjut. Kemudian dalam video ini kita batasi skop yang dijelaskan adalah warna RGB. Apa itu warna RGB? RGB adalah singkatan dari red, green, dan blue. Ya, itu adalah warna yang paling umum dan paling lazim digunakan dalam penayangan digital. Misalkan kalau teman-teman bisa jadi Ant-Man yang bisa mengecil dan melihat layar komputer atau layar HP, itu sebenarnya layar itu disusun oleh pixel-pixel RGB yang hanya tersusun dari 3 warna ini, red, green, dan blue. Dengan mengatur masing-masing value atau nilai, maka warna yang ditampilkan pada kita itu bisa berbeda. Dan di sini RGB adalah warna aditif yang ketika dia ditambahkan maka dia akan berubah warna menjadi warna lain. Di sini misalnya R dengan G itu menjadi kuning, kemudian semuanya ketika dipadukan menjadi satu itu menjadi warna putih. Jika direpresentasikan dalam bentuk 3 dimensi, RGB itu berbentuk cube seperti ini. Biar teman-teman lebih bisa memahami, kita langsung aja simulasi di sini. Nah, di sini RGB itu masing-masing komponen itu memiliki nilai 0 sampai 255 value ya. Di sini kita bisa mengatur nilainya. Misalkan 100% red dengan misalkan angka yang sangat kecil ya, ini nggak bisa dinolin. 0% green misalkan 0% blue, maka kita akan mendapatkan warna merah. Kemudian jika semuanya nggak ada, 0% semua misalkan, itu menjadi warna hitam. Kalau misalkan angkanya sama, misalkan 50% red, 50%
green, kemudian 50% blue, maka itu akan menjadi warna abu-abu untuk semua nilai. Jadi misalnya 20% green, red, blue, maka juga jadi warna abu-abu. Cuman mungkin agak hitam ya. Seperti itu. Cuman warna RGB ini yang berbentuk cube ini nilainya itu nggak intuitif teman-teman. Jadi kalau misalkan aku pengen warna ungu gelap misalkan, gimana? Kan kita nggak tahu ya, maksudnya kita nebak-nebak gitu. Di mana ya posisinya ya kalau ungu gelap misalkan? Itu sangat susah, nggak intuitif di sini. Maka dari situ ada pendekatan yang cukup intuitif buat manusia. Itu ada dua pendekatan, HSV dan HSL. HSV itu apa? Itu adalah singkatan dari hue, saturation, dan value. Ada juga yang menyebutkan hue, saturation, brightness. Dua istilah itu saling melengkapi atau sama aja. Nah, di sini hue, saturation, value. HSV. Hue adalah warna itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang oranye, merah, kuning, hijau, biru, itu adalah hue. Dan di sini hue itu tidak termasuk hitam, abu-abu, dan putih, karena itu adalah komponen yang berbeda di sini. Hue itu memiliki nilai 0 sampai 360 derajat sesuai dengan lingkaran ini. Setiap derajat itu melambangkan warna atau merepresentasikan warna hue yang berbeda. Kemudian ada saturation. Saturation diukur dari pusat lingkaran ke keliling luar lingkaran. Itu semakin keluar, maka saturation-nya atau intensitasnya makin strong gitu, makin kuat. Kemudian ada value. Value menyatakan tingkat kecerahan dari suatu warna. Di sini value paling bawah atau di ujung kerucut ini adalah gelap, kemudian ke atas, semakin ke atas itu adalah semakin terang. Supaya terbayang, kita langsung aja cek di sini. Hue adalah warna ya. Di sini, misalkan seperti yang aku bilang tadi, di sini 360 itu mewakili dari warna, misalkan dari 0 ada merah, kemudian di 60-an ada kuning, 120 ada hijau, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini saturation. Di sini saturation untuk model HSB atau HSV bisa dilihat bahwa semakin ke kanan dia semakin saturated dan semakin ke kiri itu semakin kusam gitu ya, dari 0 sampai 100. Kemudian ada brightness atau value. Di sini sisi vertikal, semakin ke atas maka semakin terang, semakin ke bawah semakin gelap. Nah, di sini untuk nilai saturation, kalau misalkan nilai value adalah 0, maka dia selalu gelap. Dan di sini yang di atas nilai value 100 untuk saturationnya bisa berbeda. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah hue, saturation, dan lightness. Di sini konsepnya sama aja dengan sebelumnya, hue, saturation sama. Yang berbeda itu adalah range dari tingkat kecerahan. Di sini kita sebut lightness. Dan digambarkan dengan double kerucut seperti ini ya. Hue adalah lingkarannya, saturation adalah jari-jarinya, kemudian lightness adalah sisi vertikal dari ujung kerucut sampai ujung kerucut yang lain. Di sini pendekatannya agak berbeda karena ketika tadi HSV itu adalah bisa kita lihat kecerahannya di sini adalah di pojokan nih. Nah, si HSV ini semuanya. Jadi ketika di sini bisa dilihat
0 ya untuk lightness-nya. Ketika lightness 0 itu benar-benar gelap, black. Kemudian 100, ketika lightness 100 itu pasti putih. Berbeda dengan tadi HSB atau HSV yang dia ketika value-nya 100 itu belum tentu putih, tapi bisa full saturated warna seperti ini. Jadi di sini dari gelap sampai terang sampai 100 putih seperti ini. Kemudian yang sebelah sini itu adalah saturation-nya, sama konsepnya seperti yang tadi. Lanjut, berikutnya ada shade, tint, dan tone. Nah, apa itu shade, tint, dan tone? Misalkan kita ambil warna dasarnya seperti ini, misalkan warna biru misalkan. Nah, ketika hue atau base colornya biru seperti ini, jika kita menambahkan warna putih, itu berarti kita menambahkan tint. Jadi kita membuat warna itu lebih terang, lebih pastel. Kedua, ada shade. Shade adalah lawan dari tint. Kita menambahkan warna hitam di base color. Semakin kita menambahkan warna hitam, maka dia intensitasnya juga makin gelap gitu ya. Kemudian ketiga ada tone. Tone adalah menambahkan warna base dengan abu-abu. Seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan tint dan shade itu berkaitan dengan value atau lightness, dan tone itu berkaitan dengan saturation. Oke, sekian video pertama dalam series warna kali ini. Video berikutnya aku akan bahas yang namanya harmonic color. Jadi ditunggu ya kelanjutannya ya. Jika ada yang bingung bisa langsung komen di bawah dan akan aku jawab secepat yang aku bisa. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!